Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Natur Rohmah. Saya dari kelas 2B, NIM saya 205073. Saya dari Prodi D3 Eka Medis dan Informasi Kesehatan. Saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas pendidikan kepribadian budaya dan anti korupsi dengan dosen pengajar Pak Puspo. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk mengedukasi tentang pencegahan anti korupsi sejak dini di lingkungan keluarga. Pengertian korupsi menurut Robert Klitgaard adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, di mana untuk memperoleh keuntungan, status, atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. 7 jenis korupsi yaitu: yang pertama terkait keuangan negara, yang kedua suap menyuap, yang ketiga penggelapan dalam jabatan, yang keempat pemerasan, yang kelima perbuatan curang, yang keenam benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi. Faktor internal penyebab korupsi dari diri pribadi, sedang faktor eksternal adalah faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar. Faktor internal terdiri aspek moral, aspek sikap atau perilaku, dan aspek sosial. Faktor eksternal terdiri dari aspek ekonomi, aspek politis, aspek manajemen dan organisasi, aspek hukum dan lemahnya penegakan hukum, serta aspek sosial yaitu lingkungan atau masyarakat kurang mendukung perilaku anti korupsi. Tanpa disadari, korupsi sudah menjadi sebuah budaya. Terlebih di Indonesia, korupsi sudah menjadi hal yang biasa, baik yang muda sampai yang tua. Akibatnya, korupsi pun semakin mengakar kuat dan perlahan menjadi sebuah kebiasaan. Tidak melulu korupsi menyangkut hal-hal besar, seperti penggelapan uang negara, tetapi korupsi bisa ditemukan pada hal-hal kecil, semisal di lingkungan keluarga. Contohnya, seperti anak yang membohongi ortunya minta uang buat beli buku dengan jumlah 150.000, sedangkan harga bukunya hanya 100.000. Nah, itu sudah termasuk perilaku korupsi karena anak tersebut sudah berperilaku bohong dan mengambil uang yang bukan hak dia. Contoh kedua, pulang ke rumah tidak sesuai dengan jam yang ditentukan. Semisal setelah pulang sekolah bukan langsung pulang, melainkan bermain ke rumah teman terlebih dahulu. Upaya menyemai nilai-nilai anti korupsi dapat ditempuh dengan cara: 1. Menanamkan nilai-nilai kejujuran pada anak sejak usia dini. 2. Menjalin sikap keterbukaan antar anggota keluarga. Ketiga, menerapkan gaya hidup sederhana. Hukum pidana dari korupsi sekitar 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Pendidikan anti korupsi dini sebagai langkah awal terhadap penanganan kasus korupsi yang bermula dari diri sendiri dan diharapkan berimplikasi terhadap kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan anti korupsi dini diharapkan mampu memberikan pola pikir baru terhadap generasi muda dalam mewujudkan negara yang bebas dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan kemampuan intelektual yang tinggi, jiwa muda yang penuh semangat, dan idealisme yang murni, telah terbukti bahwa anak muda selalu mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Dalam beberapa peristiwa besar perjalanan bangsa ini telah terbukti anak muda berperan penting sebagai agen perubahan atau agen of change.